Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Prof. Ugi dan para tuan-tuan guru semuanya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mudah hormat dan taklim saya. Saya ingin bertanya, Prof. Tadi kan disinggung soal COVID-19 dan ada beberapa fenomena gitu. Saya termasuk fenomena orang yang nggak begitu takut, bukan sombong gitu. Ya, Prof. Waktu COVID-19 itu masuk ke kita, saya dengan tadi ada segelintir pemuda atau 7 orang pemuda itu diskusi kan? Saya bilang, ini fitnah dajjal atau bukan? Saya bilang itu. Karena mempengaruhi dunia ini begitu luar biasa. Begitu COVID-19 masuk, dunia dikuasai. Tapi begitu beberapa hari setelah mendengar, apalagi karpet masjid di Hulu masih oke buat saya, masih kita oke, nggak apa-apa, itu masih aman. Tapi begitu COVID-19 bilang menentang kalau kita merapatkan self, tapi COVID-19 menentang itu, wah ini lawan ini, saya bilang gitu kan. Kita harus lawan, nggak mungkin. Kalau Imam Rasul dulu bilang rapatkan self, dan sekarang ada COVID-19 regangkan self, itu salah. Ini bukan ajaran Rasul, saya bilang gitu. Terus saya lagi berkumpul di suatu RT, itu ada korban COVID-19, nggak ada yang nolong, bahkan dokter pun takut. Akhirnya saya sama anak-anak muda ini saya bawa ke rumah sakit, dan benar-benar itu positif COVID-19. Saya kumpul anak-anak 7 anak muda tadi, saya bilang ini positif COVID. Yang mau mundur silahkan pulang, karena itu di rumah sakit itu ditolak, nggak bisa. Akhirnya anak muda tadi, saya ikut mas, ikut sampean. Oke, kalau ikut ayo kita bawa ke rumah sakit, kita lanjutkan. Dan lagi pas begitu COVID-19 masuk ke, kan dari berita-berita masuk ke Mekah ya, saya semakin yakin COVID ini bukan dajjal ya. Nah, pertanyaan saya, fitnah dajjal itu akan hadir di akhir zaman. Bagaimana kita menyikapi dan mendidik anak-anak kita untuk menyikapi akan datangnya fitnah dajjal itu? Sedangkan COVID-19 saja kita udah porak-poranda, kita udah ketakutan yang luar biasa, bahkan kita hampir nggak bisa menangani waktu itu kayaknya. Begitu kan? Bagaimana kita menanamkan itu ke anak-anak muda kita nanti, termasuk anak saya dan semuanya. Fitnah dajjal itu akan lebih dahsyat nanti kayaknya. Kira-kira seperti itu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, fenomena COVID itu. Jadi gini ya, COVID itu adalah suasana ataupun keadaan yang luar biasa. Jadi gini, dalam agama kita ada yang namanya hukum yang disebut hukum azimah dengan hukum rukhsah. Dalam keadaan biasa, kita menggunakan hukum-hukum yang azimah, hukum-hukum yang biasa. Ya, tetapi, nah disinilah keindahan agama kita. Agama kita itu fleksibel. Dalam keadaan biasa kita harus berpegang dengan hukum-hukum yang azimah. Tetapi dalam keadaan tidak normal, maka dia ada hukum yang tersendiri, yang namanya hukum rukhsah. Jadi jangan dianggap rukhsah ini bukan bagian dari syariah. Rukhsah ini adalah bagian dari syariah. Cuman dia hanya bisa digunakan ketika dalam keadaan darurat, ketika dalam keadaan terpaksa. Dan karena COVID ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang luar biasa, sehingga para ulama kita di seluruh dunia itu mengeluarkan fatwa yang luar biasa juga. Dan fatwanya itu berdasarkan kepada prinsip darurah, karena ada kaedahnya, ad-darurah tubihul mahdhurah. Ya, keadaan yang darurat itu membolehkan sesuatu yang asalnya mahdzur, yang asalnya itu tidak boleh. Ya, sehingga hal itu menjadi boleh. Tadi yang sholat harusnya rapat, itu kan azimah.
ya. Tapi dalam keadaan darurat maka dia harus diregangkan, ya kan? Dan bahkan sampai masjid ditutup kan? Bukan saja masjid ditutup, Masjidil Haram ditutup, Masjid Nabawi ditutup. Bayangin kita 2 tahun nggak ada ini kan, nggak ada haji kan? Dan saya masih ingat ketika itu saya di Oman, 2 Ramadan tidak ada sholat tarawih di Oman. 2 Ramadan tidak ada sholat tarawih di Oman. Masjid memang ditutup. Ya, ini adalah kondisi darurat. Jadi kalau kita betul-betul belajar syariah, kondisi ini adalah kondisi yang dibenarkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada hambanya yang mengambil rukhsahnya sama dengan hambanya mengambil azimatnya. Jadi apabila Allah memberikan kita rukhsah, ambil rukhsahnya. Ambil rukhsahnya. Ya kan? Karena itu kenikmatan. Tapi dalam keadaan biasa ya kita tetap disiplin. Dalam keadaan Allah memberi rukhsah pada kita untuk kita tidak sholat berjamaah, karena itu ambil. Ya, saya sendiri berpegang begitu ya. Karena apa? Karena ini bisa dikatakan ijma para ulama seluruh dunia ya, sampai Masjidil Haram itu ditutup. Bayangin, bukan masjid kita saja di kampung ini ditutup, Masjidil Haram ditutup. Nggak ada haji, nggak ada umroh. Ya, dan itu terjadi. Ya, karena apa? Karena darurat tadi. Ya kan? Karena darurat, karena keadaan darurat. Jadi darurat ini, nah itulah makanya kita harus belajar ilmu syariah ya, dengan betul ya. Sehingga kita tidak menganggap fatwa darurat itu ya sebagai fatwa yang benar. Itu fatwa yang benar karena apa? Khususnya apabila para ulama kita berijma di seluruh dunia. Mereka ada satu hadis mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku ini tidak akan bersepakat terhadap hal yang salah. Jadi kalau ulama kita sudah mengatakan kita harus tutup masjid kita karena masalah ini, kita harus jarakkan sholat kita karena masalah ini, dan itu seluruh dunia berfatwa seperti itu adalah fatwa yang betul. Jadi kita sebagai orang awam kita harus ikut ulama kita harus ikut otoritas kita. Jadi kita jangan samakan ya antara diri kita ini dengan para ulama. Para ulama itu adalah warasatul anbiya, mereka itu adalah pewaris nabi. Apalagi kalau mereka itu berijma, ya, ijma'ul ulama, ya, maka dia menjadi kuat hukumnya itu. Makanya dalam hukum Islam kita kan ada Quran, Sunnah, ijma. Itu ijma itu, ya. Nah, ketika itulah mereka berijma mengatakan bahwasanya ulama dari Al-Azhar, ulama dari Saudi, ulama dari Indonesia, ulama dari Malaysia, ya, semuanya mengatakan lebih baik gitu, karena mereka paham, ya. Karena mereka dan penyakit COVID ini berbahaya dan kita udah melihat ya korbannya itu memang berbahaya. Alhamdulillah Bapak selamat, alhamdulillah ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan niat ikhlas. Tapi kan tidak semua orang begitu ya. Akhirnya para saintis menyatakan kita harus divaksin karena gini teorinya itu, teori kesehatannya. Kalau dulu itu kalau 70% ya ataupun 60% orang itu sudah divaksin, maka virus itu tidak menyebar lagi. Makanya ada orang yang tidak divaksin masih sehat sampai sekarang. Karena apa? Karena sudah ada 70% yang divaksin. Jadi mereka terlindungi. Itu teori kesehatannya begitu, teori sainsnya begitu, teori ilmu pengetahuannya itu begitu. Ya, memang ada yang tidak divaksin. Tapi jangan kita menjadi anti vaksin pula ya. Nah ini ada teori itu, teori yang post-truth tadi itu. Ya, akhirnya mereka anti kepada otoritas. Nah ini juga satu hal yang perlu dibahas di kalangan umat Islam. Dalam agama kita ada yang namanya otoritas, ya, dan kita tidak boleh menyamakan diri kita itu dengan mereka. Khususnya dalam agama ya, dalam agama itu ada otoritasnya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya kita punya otoritas. Kita kalau jumpa dokter misalkan, kita langsung tunduk. Kalau dokter ngasih resep kepada kita ya, kamu harus beli obat gini ya udah. Pernah nggak kita tanya dokter ini betul nggak obat ini ya? Pernah gitu protes.
Nah itu mananya. Dalam kehidupan sehari-hari aja kita udah tunduk sama dokter ya. Kita naik kapal terbang, udah tinggal duduk saja. Pernah kita nanya sama pilotnya, betul nggak kamu bawa saya ke ini? Enggak, aku udah duduk. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita ada otoritas. Begitu juga dalam kehidupan beragama sebenarnya kita pun ada otoritas. Apalagi kalau otoritas kita berijma. La tajtami'u ummati 'ala dhalal. Dajjal ini disebut ya, hadis-hadis tentang Dajjal, hadis tentang hari apa nih, tentang eskatologi ini ya, tentang hari-hari yang akan datang. Ini disebut dalam hadis, biasanya maksudnya dalam hadis fitan, hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman. Ya, kita beriman dengan hadis-hadis itu, tapi kita jangan terlalu inilah ya dengan akhir zaman ini ya. Kita harus optimistik. Karena kalau kita berpegang dengan hadis-hadis ini kita bisa pesimis. Kita harus optimis. Dan ada hadis-hadis lain yang memberikan kita optimisme. Contohnya misalkan kata Rasulullah, in qamatis sa'ah wa fi biyadika fasilatun falyaghrithha. Seandainya hari kiamat datang dan di tangan kamu ada sebiji benih, tanam kata Rasulullah. Tanam ya. Kalau ada biji durian ya, kiamat nih ya. Mau kiamat ada biji durian, tanam ya. Apalagi belum kiamat sekarang ya. Bijinya kada. Dan masih banyak biji-biji yang kita bisa tanam. Ya, jadi kita harus optimis. Nah, kadang-kadang kita tuh tadi kita harus baca hadis-hadis ini dengan betul ya. Jangan hanya membaca hadisnya saja, tapi syarahnya kita harus baca. Karena Rasulullah itu sudah 1400 tahun yang lalu mengatakan, aku dengan hari kiamat ini seperti dua jari ini, udah dekat. Kata Rasulullah, udah dekat. Tapi kan udah 1400 tahun ya. Itu tujuannya supaya kita jangan tertipu dengan dunia ya. Tapi kita juga nggak boleh jadi pesimis. Ya, agama kita memberikan optimisme, agama kita menyuruh kita membangun peradaban. Rasulullah itu udah mengatakan, aku dengan hari kiamat kayak dua jari ini dekat. Tapi Islam setelah itu membuat peradaban. Dia Islam pernah memimpin dunia, pernah memimpin peradaban lebih dari 1000 tahun. Kalau kita belajar sejarah. Jadi para salaf kita dahulu, salafus saleh kita dulu tidak terpengaruh dengan hadis-hadis yang seperti itu, karena mereka benar memahaminya. Ya, dan mereka berhasil membangun peradaban Islam. Ya, dan sempat memimpin dunia lebih dari 1000. Peradaban Barat baru sekitar 300-400 tahun. Peradaban Islam pernah 1000 tahun kalau kita belajar sejarah. Mereka beriman dengan takdir. Mereka tidak salah paham terhadap takdir. Mereka beriman dengan hadis Dajjal. Ya, mereka beriman dengan hari kiamat sudah dekat. Ya, tapi walaupun begitu mereka tetap membina peradaban. Ya, nah, jadi mungkin pemahaman kita yang ini, pemahaman kita yang kita harus luaskan. Jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.